Karim. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat Maghrib yang dirahmati. Hari kita kembali mengkaji tentang kitab Riyadhus Shalihin. Semoga semakin dekat kepada Allah, semakin mengetahui bahwa diri kita ini adalah orang-orang yang perlu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kaji dari surah 21. Sebelum itu mari sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Yang pertama kita hadiahkan kepada Imam An-Nawawi beserta guru beliau dan orang tua beliau. Kemudian sekaligus kita hadiahkan kepada para syuhada, terutama khusus 6 orang yang wafat kemarin tembak oleh orang tak dikenal, polisi sebenarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal mereka semua. Amin. Dan mudah-mudahan menjadikan mereka sebab hidayah untuk kepolisian supaya mereka makin taat kepada Allah. Kalau tidak ya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua pilihan, dapat hidayah atau dibinasakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Baik. Mana sampai mana ya? Saya lupa. 21. Akan kebanyakan berita corona yang lupa ya. Apa ya? Hadis 21. Hah? Hadis 21 tentang Ka'ab bin Malik. Yang Ka'ab bin Malik. Selesai. Hadis 21. Iya, sampai mana? Terpanjang dari 21. Kayaknya sampai malam malam ini antara Rasulullah SAW atau dia Qabilan. Kayaknya sampai situ. Jadi cerita sedikit kemarin tentang siapa? Ka'ab bin Malik. Jadi Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk. Dia tidak ikut untuk perang Tabuk. Kemudian tidak punya alasan apa-apa. Nah, padahal orang yang tidak ikut perang itu biasanya ada alasannya, karena mundur, karena macam-macam. Nah, dia santai-santai sampai tertinggal pasukan, akhirnya tidak ikut perang. Sampai Rasulullah perang bingung dia mau alasan apa. Nah, sampai di situlah kemarin. Kemudian kalau Ka'ab biasanya nggak ikut itu, ya nggak ikut perang itu kalau nggak punya alasan, terus buat alasan itu orang munafik, orang munafik. Gitu. Maka kalau Ka'ab berkata, dalam mabalah ini ada Rasulullah SAW bertawajjah qabilan. Maka ketika sampai berita kepadaku bahwa Rasulullah SAW telah mulai datang pulang, datang qabilan, datang untuk pulang itu, minta dari Tabuk, hadarani bati. Maka telah datang kepada saya kegelisahan, rasa gelisah dalam hatinya. Atau itu adalah jauh kadiba. Maka saya berpikir ingin bohong. Jadi ketika Rasulullah pulang, ini bingung mau alasan apa. Maka dia berpikir, wah, apa saya bohong aja ya? Buat alasan-alasan. Wa aqulu, dan aku berkata, bima akhraju min safatihi wadan. Dengan apa saya ini bisa keluar dari murkanya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu kalau ada orang yang enggak ikut perang, terus enggak punya udzur, itu marah. Karena perang itu merupakan bagian daripada menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya Islam itu ada di perang, ada di jihad. Apalagi Rasulullah juga ikut perang. Maka sampai bingung dia, besok kira-kira apa yang alasan apa yang saya bisa kemukakan untuk supaya tidak kena jangkrak, tidak kena marahnya Nabi. Nabi itu nggak pernah marah, Nabi pernah marah tentang urusan agama, beliau marah. Kemudian wasta'inu ala dzalika bi kulli
di rakyat min ahli, dan aku cari pertolongan dari keluarga-keluargaku, minta pendapat kira-kira alasan apa nih yang masuk akal sehingga diterima oleh Rasulullah SAW. Ini buat alasan. Falam maqila, ketika dikatakan kepada kulina Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW qad adalla qadiman, telah datang, jadi telah sampai di Madinah, sudah sampai di Madinah, zaha'at al-batil, maka hilanglah dari saya ini hilanglah dari saya al-batil, kebatilan, maksudnya rasa pengen berbohong itu hilang langsung. Begitu dengar Nabi sudah sampai, tadinya pengen bohong langsung hilang, nggak pengen bohong. Kalau kita kan kayaknya kalau bisa bohong terus, kira-kira gitu. Hatta jadi jumpa pertama beda, jumpa kedua beda lagi, itu bohong terus aja. Hatta araftu, sampai aku mengetahui anni lam anju minhu bi syai'in abada. Sampai aku ini aku mengetahui bahwa saya tidak akan selamat dari Rasulullah selama-lamanya. Kalau saya bohong tidak akan selamat, sudah dicap jadi orang munafik, walaupun tidak dikatakan langsung oleh Nabi. Fa'ajma'tu sidqahu, maka aku pun mengumpulkan keberanian untuk jujur kepada Rasulullah SAW. Jadi saya kumpulkan keberanian, pengen jujur aja. Wa asbaha Rasulullah SAW, dan Nabi itu pagi-pagi datang. Jadi sudah datang Rasulullah pagi. Biasanya Nabi itu kalau pulang dari perjalanan, nanti di akhir hadis itu ada. Nabi itu kalau pulang dari perjalanan jauh perang, itu pulang ke Madinah dalam keadaan pagi-pagi, waktu duha biasanya. Waktu duha itu sebelum zuhur. Jadi ketika mungkin jam 8, jam 9, semuanya begitu. Wa kana idza qadima min safarin bada'a, dan Nabi ini kebiasaannya kalau beliau datang dari satu perjalanan, maka beliau mulai bil masjid. Beliau mulai dari masjid. Jadi kalau dengan pulang satu perjalanan itu disunahkan untuk datang ke masjid. Makanya orang-orang yang umroh, orang-orang yang haji, sebenarnya tidak umroh sama haji juga sama. Kalau dengan pulang dari satu satu perjalanan, dan itu perjalanan kebaikan, perjalanan yang mendatangkan ketakwaan, itu disunahkan untuk datang ke masjid. Jadi bukan sedang pengen korupsi terus pulangnya tobat di masjid, bukan. Jadi dalam perkara-perkara kebaikan disunahkan. Makanya jangan-jangan kalau ada orang pulang umroh, terutama pulang haji, itu datang ke masjid. Itu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Jadi makanya masjid itu al-masjidu baitul muttaqin. Masjid itu rumahnya orang yang bertakwa. Rumah pertamanya kita itu sebetulnya masjid. Cuma karena masjid ini pengelolaannya Abdul, kita mau masuk masjid dikunci akhirnya. Padahal masjid ini harusnya buka 24 jam. Masjid Nabawi itu 24 jam. Kenapa sekarang dikunci, dibersihkan? Tapi yang di dalam ada yang diikat. Sampai 24 jam ada. Cuma yang sudah di dalam tidak boleh keluar masuk. Jadi jangan dikira, apalagi masjid Haram, nggak benar masjid Haram dikunci. Hampir nggak pernah. Jadi harusnya masjid itu 24 jam berkhidmat untuk umat. Jadi orang yang datang akan Islam. Kemudian ini nggak jadi takmir ya. Pemajaran kalau ini rakaat. Kemudian beliau ruku maksudnya sholat 2 rakaat. Pemajaran salat. Kemudian duduk bersama orang-orang, bersama manusia. Falamma fa'ala dzalika ja'a mukallafuna ya'tadiruna ilaihi wa yahrifuna lahu. Ketika dalam keadaan seperti itu, maka datanglah orang-orang yang tidak ikut perang itu. Mereka semua mengemukakan tentang uzur mereka. Ya'tadiruna ilaihi wa yahrifuna lahu, dan bersumpah kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya sekedar mengungkapkan alasan-alasan. Banyak orang itu nanti mengungkapkan alasan, tapi juga bersumpah di depan Rasulullah SAW. Tapi kalau anggota DPR mungkin kayaknya sama itu, nggak takut. Disumpah di depan Al-Quran saja mereka berani, apalagi disumpah di depan Nabi, di depan Nabi Allah. Kemudian wakan bid'ah wa thamanina rajulan. Kata Ka'ab bin Malik ini, mereka itu jumlahnya kurang lebih 80-an orang. Kalau 80 sekian orang itu antara 80 sampai 89 atau 87 menurut beberapa ulama. Jadi banyak ternyata yang tidak ikut. Mereka semua mengungkapkan
alasan-alasan mereka masing-masing di hadapan Nabi. Kemudian faqabila minhum alaniyatahum, dan Nabi menerima apa yang zahir dari mereka. Jadi alasan mereka itu yang nampak diterima oleh Rasulullah SAW. Tadi ditanya, kamu betul enggak? Kamu bohong enggak? Nabi pokoknya begitu mereka kasih alasan dan alasannya masuk akal, maka diterima oleh Rasulullah. Kemudian wastaghfara lahum, Rasulullah meminta ampun untuk mereka. Wa wakala sarairahum ila Allah Ta'ala hatta jitu, dan di semuanya yang rahasia-rahasia itu dia semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai aku datang. Jadi Rasulullah enggak melihat yang tidak diketahui Nabi mungkin tidak tahu dari wahyu, tapi apa yang dikemukakan itulah yang diterima oleh Nabi. Maka ada satu kaidah, kita ini menghukumi dengan yang zahir, yang nampak. Kita tidak bisa melihat hati orang soalnya, jadi yang nampak saja. Maka diterima oleh Nabi. Hatta situ sampai aku datang, kata Ka'ab bin Malik. Pada masalah itu tabassumal mudhah. Ketika aku bersalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi itu senyum dengan senyuman yang kecut, senyuman yang kayak orang marah. Bagaimana namanya? Saya senyum kecut ya. Ada orang senyum tapi marah gitu Pak. Sinis. Kalau sinis kan tidak senyum Pak. Apa senyum apa bahasa? Ya senyum tapi senyum marah gitu. Jadi kelihatan kan? Orang senyum tapi nahan marah gitu. Kelihatan. Ibu-ibu yang tahu ya, sering tuh ya. Anaknya marah itu sambil senyum, anaknya ngamuk sambil senyum tapi marah. Kemudian mana ini? Tsumma qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ta'al, kemari." Jadi dipanggil Ka'ab. Fajitu amshi hatta jalastu baina yadayhi. Aku datang, aku berjalan sampai aku duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala li, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, apa yang membuat engkau tidak ikut perang, tertinggal? Kenapa? Apa yang membuat engkau tidak ikut perang? Maka alam takun qadib ta'ta dhahraka, bukankah engkau telah membeli tunggangan? Maksudnya telah membeli unta itu yang siap untuk dibawa. Kau jadi tak tahu kenapa? Ada apa? Qala berkata qultu. Nah, ini bahasanya jelimet karena ada qala ini bahasanya perawi, qultu ini bahasanya siapa? Bahasanya Ka'ab. Qala maka Ka'ab berkata qultu, aku berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni wallahi, sesungguhnya demi Allah, aku ini lau jalastu 'inda ghairika min ahli dunya, seandainya aku duduk selain kepada engkau dari kalangan ahli dunia, maka lau aitu anni sa'akhruju min saqatihi bi'udrin, maka aku ini ingin membuat satu udzur supaya aku terhindar dari kemurkaannya. Jadi kalau mungkin ini urusan dunia, kalau ini mungkin urusan dunia, dari sini begitu Pak. Kalau ini ya Rasulullah, demi Allah, kalau ini urusan dunia dan saya duduk bersama orang-orang dunia, saya akan buat satu alasan supaya saya tidak kena marah, supaya tidak kena murka. Ini urusan dunia. Lapan mu'ti itu jadalan, dan aku ini diberikan kelebihan oleh Allah apa? Pandai berbicara, pandai berdebat. Jadi Ka'ab bin Malik ini masih muda, cerdas, pandai berdebat. Saya bisa aja cari alasan, ngeles sana, ngeles sini ya. Kayak pemimpin kita kan, ngeles sana, ngeles sini. Walakin nani akan tetapi aku ini wallahi demi Allah, laqad alimtu laqad haddatsuka al-yawma haditsal kadhibi tawdabi anni. Jadi demi Allah, aku telah mengetahui bahwa seandainya hari ini aku berbicara kepada engkau dengan perkataan yang bohong, dengan kebohongan, kemudian tawdabi anni, dan dengan itu engkau ridho kepadaku, maka lalu Allahu yusbituka alayya, maka hampir-hampir Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada engkau gara-gara. Jadi kalau dan Rasulullah hanya hanya menerima ya apa yang beliau benar saja. Jadi jangan sampai gara-gara saya malah engkau nanti ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu. Jadi kalau saya bohong ini ya mungkin engkau terima saya, tetapi Allah yang Maha Tahu pasti protes nanti, pasti akan menegur engkau. Kemudian wa in haddatsuka haditsa sidqin tajidu alayhi, maka seandainya aku ini berbicara
yang jujur kepada engkau, maka pasti engkau akan marah sama saya. Pasti akan marah. Kemudian ini la'arju fihi uqdallahi ta'ala. Sesungguhnya aku ini mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ini kalau marahnya apa-apa lah, yang penting saya dapat balasan yang baik dari Allah. Wallahi maka dari min udhrin. Ya demi Allah wahai Nabi, aku enggak punya udzur sama sekali. Saya enggak punya udzur. Jujur beliau. Saya enggak punya udzur. Wallahi demi Allah, ma kuntu qattu aqwa wa la aysara minni inna taqallahu anka. Demi Allah, tidaklah aku menjadi kuat dan juga tidak menjadi mudah ketika aku tidak ikut perang bersama engkau. Jadi dia enggak merasa lebih kuat, juga tidak artinya gelisah hatinya itu. Jadi ketika ditinggal perang itu bukan malah tenang. Kalau orang munafik kan malah senang. Karena kemarin itu ketika mau perang Tabuk, apa? Buah-buahan lagi berbuah banyak. Orang-orang mungkin senang ya perang, tapi saya enggak merasa lebih kuat, juga tidak merasa lebih mudah, malah tambah berat. Di kepala saya tambah berat katanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, berkata, Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, apa? Amma hada faqad shadaqa. Adapun si Ka'ab ini, orang ini, dia telah berkata dengan jujur. Fakun berdirilah kamu wahai siapa? Ka'ab, hatta yaqdiyallahu fika. Sampai Allah memberikan keputusan terhadap diri. Jadi Rasulullah sendiri langsung, ini orang ini jujur. Kelihatan kan orang jujur, orang tidak. Dan Rasulullah sudah tahu dari wahyu. Maka Rasulullah orang ini jujur, maka kamu berdiri sampai Allah memberikan keputusannya terhadap diri kau. Wa tara rijalun, dan berdiri dengan tergesa-gesa rijalun, beberapa laki-laki min Bani Salamah, dari Bani Salamah, mereka semua mengikuti aku. Jadi Bani Salamah dengan Ka'ab ini ada kekerabatan, jadi dekat dia dengan Bani Salamah sehingga diikuti. Jadi ketika selesai di hadapan Nabi, ya tunggu aja nanti bagaimana keputusan Allah. Ketika pergi, maka ada orang-orang ikut dari Bani Salamah. Faqaluli, mereka yang ikut saya itu berkata, wallahi ma 'alimnaka adzanta dzamban qabla hadza. Demi Allah, kami tidak pernah mengetahui kamu wahai Ka'ab berbuat satu dosa yang lebih besar dari ini. Jadi dosa kamu ini, kenapa kamu buat dosa seperti ini? Kira-kira begitu. Demi Allah, kami tidak pernah lihat kamu buat dosa seperti ini. Ini dosa kok luar biasa karena nggak ikut perang tanpa ada udzur sama sekali. Laqad ajasta fi alla takuna i'tadarta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima i'tadara bihi ilaihil mukhallafun. Sebetulnya kamu ini, saya kasih saja, sebetulnya kamu ini mampu untuk buat satu alasan untuk uzuran. Jadi alasan untuk uzur kepada Rasulullah, sebagaimana orang-orang sebelum kamu ini buat alasan di hadapan Rasulullah SAW. Kamu mampu, orang ahli bicara, ahli ngeles, ahli punya berdebat ya. Kamu punya banyak cara lah supaya punya alasan di hadapan Nabi. Kemudian Fakat kana kafika dan maka istighfar Rasulullah SAW. Nah, kamu sih kalau sudah bohong tadi, maksudnya buat itu kan bohong. Kalau kamu ini bohong, maka cukup bagimu istighfarnya Nabi untuk kamu. Jadi ini Bani Salamah ini hitung-hitungan juga dia. Kalau kamu bohong, kamu kan dosa di hadapan Nabi. Dosa kamu akan terhapus dengan apa? Diampuni oleh Rasulullah, dimintakan ampun oleh Rasulullah SAW. Jadi orang-orang tadi yang mengungkapkan alasan kepada Nabi, 80 sekian orang tadi itu kan mengungkapkan alasan. Kemudian dibaiat untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kan diberikan dimintakan ampun oleh Nabi. Nah, kata Bani Salamah, orang Bani Salamah, kenapa kamu nggak ikut? Kira-kira begitu. Wah, kamu ini kayaknya harusnya ikut sama mereka itu, kayak mereka. Nanti dosa kamu bohong itu dihapus dengan istighfarnya Rasulullah. Kira-kira pemikiran kita begitu ya. Nanti kan ini udah bohong dulu deh. Kalau kita ada di situ tuh kayaknya ambil opsi itu. Kira-kira begitu. Maka Ka'ab bin Malik berkata, "Allah demi Allah, mazalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ukadzdziba nafsi." Demi Allah, mereka itu terus menyalahi saya. Jadi yang jujur si Ka'ab, yang
merasa yang nggak terima dengan kejujurannya itu adalah Bani Salamah, orang-orang Bani Salamah. Jadi terus menyalahkan saya sampai saya ini berpikir untuk kembali ke Nabi, berbohong diri saya sendiri, jadi membohongi diri saya sendiri. Karena saking orang banyak ngomong begitu, jadi disalah-salahi. Kan begitu, ada orang disalah-salahi begini, salah ini salah. Akhirnya sampai kepikiran ingin balik ke Nabi untuk bohong. Apa namanya? Pembicaraan itu bohong. Oh ya, sudah dengar, baca ini. Sudah, apa? Kemudian aku berkata kepada mereka, hal artinya hadza ma'iyya min ahadin, apakah engkau menemui hal yang apakah menemui Rasulullah SAW hadza ma'iyya min ahadin, orang seperti saya sebelumnya. Jadi apakah ada orang yang beralasan seperti saya sebelumnya? Kata dia tanya kepada orang-orang Bani Salamah tadi. Kalau mereka berkata, na'am, ya, laqiyahu ma'aka rajulan, telah menghadap kepada Rasulullah dua orang laki-laki. Qala mithla ma qulta, dia berkata sebagaimana engkau berkata. Wa qila lahum mithla ma qila laka, dan dikatakan kepada mereka, jadi Rasulullah berbicara kepada mereka sebagaimana yang Rasulullah katakan kepada engkau. Jadi sama mirip dari tiga orang. Qala, maka aku berkata, man huma, siapa dua orang itu? Qalu, mereka berkata, Murarah bin Al-Rabi Al-Amri. Jadi Murarah bin Rabi, ingat tidak? Murarah bin Rabi. Yang kedua siapa? Wa Bilal bin Umayyah Al-Waqifi. Dua orang sahabat, namanya Murarah. Yang kedua siapa? Wa Bilal bin Umayyah. Qala, maka kami berkata, tadzakaru li rajulain sholihain, padahal mereka menyebutkan kepada saya ini dua orang yang soleh. Jadi yang nggak ikut seperti kami ini ada dua orang yang soleh. Qad syahida Badran, dan dia ikut perang Badar. Wah, ini ternyata ada temannya, tiga orang. Tapi tiga orang ini jujur kepada Nabi, nggak punya alasan saya. Karena dia ikut perang Badar juga. Orang soleh. Kemudian fihi ma uswatun, dan keduanya itu jadi contoh kemana-mana. Karena orang-orang Badar itu jadi contoh karena kesolehannya dan macam-macam manaqibnya, keutamaan mereka. Dan dia ini jadi contoh. Qala qadaitu hina dzakaru huma, maka kata Ka'ab ketika mereka menyebutkan dua orang tadi, saya langsung pergi aja, langsung lewat. Artinya bingung, dua orang sambil mikir, dua orang ini ternyata juga sama dengan saya. Ada apa ini? Kemudian wa naha Rasulullah SAW an kalamina ayyuhat salata min baini man takhallafa anhu. Jadi Rasulullah setelah itu katanya, Rasulullah melarang kepada siapapun untuk berbicara kepada kami tiga orang tadi. Siapa tadi? Bilal bin Umayyah, kemudian Murarah bin Al-Rabi, kemudian Ka'ab bin Malik. Tiga orang ini. Dari sekian banyak yang izin, dari 80 sekian yang izin, Pak, cuma tiga orang yang oleh Nabi dilarang untuk berbicara kepada dia. Padahal tiga-tiganya jujur. Tiga-tiganya berbicara jujur. Konsekuensinya semua orang nggak boleh berbicara kepada tiga orang tadi. Dari sekian banyak dipilih tiga orang. Allah akan berkata, "Tanagana anas," maka manusia ini menyingkir, pergi. Allah atau dalam riwayat lain, "Tabayyarulana." Para orang-orang masyarakat ini berubah terhadap kita. Biasanya kan orang Madinah teduh, sabar, bertemu salam. Ini ketemu yang nggak salam, yang nggak ngomong, yang nggak apa-apa. Karena ada apa? Ada arahan dari Nabi untuk tidak berbicara. Kamu jangan berbicara sama mereka. Hatta tanakkarat di nafsil al-ardh, kama hiya bil ardh allati a'rifu. Sampai aku ini mengingkari bahwa ini bukan tempat saya kayaknya. Bukan tempat yang saya tahu. Padahal ini kampung saya. Kayaknya sih bukan kampung dia. Jadi kayak dia seperti tinggal di tempat yang asing, nggak ada yang kenal sama dia, nggak ada yang nyapa, nggak ada yang berbicara. Sampai begitu dia. Faladina ala dzalika khamsina laila. Dan kami mengalami itu sebanyak berapa? Malam 50 hari. 50 hari. Jadi kalau ada hadis tidak halal bagi seorang muslim, layaknya muslimin, ayat jurul apahu kau kata layari,
tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya selama 3 hari, kecuali dalam hal ini. Dalam hal normal tidak ada masalah, tapi dalam hal ini dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Jadi berapa? 50 hari nggak ada yang ngomong, nggak ada bicara, nggak ada yang salam. Bayangin, dunia jadi bisu semua, nggak ada yang ngomong sama dia. Orang-orang ngomong ketawa-tawa, ada dia yang ngomong, pergi semua. Bayangin, karantina 15 hari di rumah saya sudah stres. Iya, karantina Pak, pulang dari Jakarta, karantina itu 15 hari nggak ketemu orang, stresnya luar biasa. Ini ketemu orang nggak ngomong sama kita, Pak. Nggak ngomong acuh, dilihat dia langsung mulai, pokoknya nggak ada interaksi sama sekali. Masya Allah, luar biasa ujiannya. Dan terjadi cuma 3 orang. Apaan masalah ibadah? Pastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Adapun 2 orang sahabat saya tadi, Muawiyah bin Rabi, kemudian dari siapa? Hilal bin Umayyah. Mereka semua tinggal di rumah, duduk di sana nangis. Masya Allah. Obat langsung nangis, karena tidak ada yang ngomong sama mereka, nangis semua. Wa ana fakuntu asyaddal qaum. Adapun saya ini adalah orang yang paling muda di antara mereka. Jadi ini anak muda ini wa ajladahum, dan aku ini paling tangguh. Nah, kalau orang paling tangguh artinya paling bersih. Kemudian fakuntu akhruju fa ashhadu sholata ma'al muslimin. Ya, jadi saya pakai aja anak muda kan. Kalau tadi kan orang tua itu sudah tua, tinggal mati gimana, tinggal tobat saya diterima oleh Allah. Kira-kira begitu. Tapi anak muda saat saya tidak. Katanya Ka'ab ini ya saya keluar aja untuk sholat bersama kaum muslimin. Ikut sholat. Jadi nggak punya malu juga ternyata Ka'ab bin Malik. Sudah dicuek aja. Kemudian wa atuqu bil aswaqi wa la yukallimuni ahadun. Saya berkeliling di pasar, tidak ada satu orang pun yang berbicara sama saya. Sampai yang jualan aja tak berbicara sama dia, nggak mau dia. Coba bayangin, sakitnya itu luar biasa. Ya, ke pasar pengen belanja, orang nggak ngomong apa-apa. Masya Allah. Wa ati Rasulullah SAW fausallimu alaihi. Dan aku mendatangi Nabi, aku salam kepada Nabi. Wa huwa fi majlisihi ba'da sholat. Dan beliau sedang duduk di tempat duduknya setelah sholat. Beliau salam, salam kepada siapa? Kepada Rasulullah. Maka aku di nafsi, aku berkata dalam diriku, hal terhadap syafataihi firad salam tambah. Apakah Nabi ingin menggerakkan bibirnya untuk salam atau tidak? Ternyata tidak. Coba, Nabi sampai tidak menjawab salam. Jadi tidak didengar. Kemudian usolli qariban minhu. Wah, ini nggak kesusahan. Ka'ab bin Malik. Kemudian aku sholat dekat Nabi. Nah, setelah salam nggak dijawab, sholat dekat Nabi. Wa usalimuhun nadhara. Jadi lagi sholat dia melirik, mencuri pandangan. Usalimuhun nadhara mencuri pandangan. Di sholatnya nggak khusyuk ini. Jadi dia sholat dekat Nabi, cuma pengen mastiin itu Nabi kira-kira di mana terhadap saya. Masya Allah, itu sahabat begitu. Kemudian fa'idha aqbaltu ala sholati nadhara ilayya. Ketika aku menghadap ala sholati nadhara ilayya, ketika aku menghadap Nabi dan Nabi melihat saya, maka Nabi melihat aku. Wa idza taqattu nahwahu a'rada anni. Ketika aku menengok ke Nabi, jadi dia melirik, kemudian kayaknya Nabi biasanya nih. Kemudian dia tengok Nabi, maka Nabi langsung menghindar, buang muka. Hatta idza qala dzalika alayya min jabwatil muslimina, sampai qala idza qala alayya dzalika alayya min jabwatil muslimin, sampai lama penolakan kaum muslimin terhadap saya itu, masa itu aku jalan hatta tasawwartu ila rohai Abi Qatadah, sampai aku ini naik ke rumahnya Abu Qatadah. Jadi ke temboknya Abu Qatadah, dia naik ke situ. Karena kalau ketok itu pasti kalau ada dia nggak dibuka. Wahuwa ibnu Ami, Abu Qatadah ini adalah anak paman. Jadi apa? Sepupu. Ya, anak pamannya. Wahuwa ahadu nas ilayya, dan dia orang yang paling saya cintai. Maksudnya orang yang paling dekat, sahabat karib, karena sepupu kan. Kemudian assalamu alaihi, aku salam kepada dia. Wallahi ma radda alaihi salam. Demi Allah dia tidak menjawab salam saya. Jawab salam itu wajib, tapi kata Nabi jangan ada yang berbicara, semua taat kepada Rasulullah.
Nggak mau bicara dia, Abu Qatadah. Taatnya luar biasa. Fakultu lahu, aku berkata kepadanya, ya Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, ansyuduka, aku mohon kepadamu billahi dengan Allah, demi Allah. Hal ta'lamuni ahad uhibbullah wa rasulahu. Hal ta'lam, engkau kan tahu, aku ini cinta kepada Allah dan Rasul. Apakah engkau tahu bahwa aku ini sangat cinta kepada Allah dan Rasul? Jadi dia itu ingin saat ada orang satu ngomong kepada dia, saya sebetulnya cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi nggak ada pun yang jawab salam terhadap diri dia. Pasal kata, tetap diam dia, nggak ngomong sama sekali yang kotanya. Aku kemudian mengulanginya, pada syatuhu pasal kata, aku mohon lagi kepada dia, dia pun diam. Sampai 3 kali, pada syatuhu, aku mohon kepada dia, kemudian dia juga diam. Maka di akhir katanya dia berkata Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Wallahu a'lam. Tapi dalam beberapa orang ulama, Abu Qatadah ini tidak berbicara sebetulnya. Tidak berbicara. Dia menunjukkan isyarat. Jadi menunjukkan isyarat bahwa kalimatnya itu seperti wallahu a'lam. Jadi tidak berbicara sama sekali. Cuma dalam riwayat itu dibahasakan menjadi wallahu a'lam. Tapi Abu Qatadah tetap memegang perintah Rasul untuk tidak berbicara. Fafadat ainaiya, maka setelah 3 kali itu dipanggil orang terdekatnya, orang kesayangannya, nggak juga jawab, maka matanya berlinang air. Masya Allah. Wa tawallaitu hatta tasawwartu jidar. Kemudian aku pergi sampai aku naik tembok-tembok yang lain. Fa baina ana amshi di suqil Madinah. Maka ketika saya sedang berjalan di pasar Madinah, kata Ka'ab, saya berjalan di pasar Madinah, ida batiyun min nabatisha, ada seorang pedagang, petani daripada petani negeri Syam, mimman qadima bi ta'ami yabi'uhu bil Madinah. Dia ini yang suka jualan makanan dari Syam yang dijual di Madinah. Jadi ada orang-orang Syam bawa makanan-makanan hasil kebun ke Madinah untuk dijual. Maka yaqulu, dia berkata, man yadullu ala Ka'b bin Malik. Jadi orang tadi datang di pasar kan, bawa dia sambil jual, kemudian bilang, adakah yang bisa menunjukkan saya Ka'b bin Malik? Siapa yang bisa menunjukkan saya Ka'b bin Malik? Maka faqafil nasu yushiruna lahu ilayya. Maka segera orang-orang itu menunjuk ke arah saya. Enggak ngomong. Jadi ada orang tanya, mana Ka'b bin Malik? Yang namanya Ka'b bin Malik kan? Langsung ditunjuk, ini orang. Jadi nggak ngomong sama sekali. Kemudian hatta jalani, sampai dia datang kepadaku, papa dan pada ma'idaya kitaban, memberikan kepada kitab min Malik yang Besar, dari Raja Besar. Besar ini seorang raja Yaman yang tinggal di Syam. Dan dalam beberapa orang yang mengatakan namanya Jabalah bin Ahya bin Ayham. Jabalah bin Ayham ini seorang raja Kristen. Jadi dalam keadaan punya masalah, dapat ujian lagi. Ujiannya apa? Dapat surat dari Raja Besar, seorang Kristen. Karena dia ini biasanya orang-orang yang pandai menulis. Maka dia bilang nih, apa ini? Waktu itu katiban, dan aku ini bisa menulis, seorang penulis. Biasanya orang-orang yang bisa nulis, bisa baca saat itu dicari banyak orang. Kenapa? Karena penting untuk tulis surat. Penting untuk perjanjian, baca macam-macam, apalagi baca kitab Taurat dan seterusnya. Nah, jadi si Ka'b bin Malik ini punya nilai di raja-raja Kristen karena dia bisa nulis dan sebagainya. Maka faqara'tu faidati, dan aku membaca kitab tadi, membaca surat tadi, dan di dalamnya ditulis apa? Amma ba'du, wa innahu sesungguhnya qad balagana anna sahibaka qad jafar. Telah datang berita kepada kami bahwa temanmu maksudnya adalah Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah telah mendiamkan engkau. Walam yaj'al kallahu bidari hawanin wala madyatin. Dan engkau ini tidak dijadikan di dunia ini orang yang hina. Karena engkau seorang penulis, jadi engkau ini tidak dijadikan Allah sebagai orang yang hina. Jadi kalau orang didiamkan itu termasuk yang hina mungkin menurut dia. Kemudian wala madyatin, dan yang orang yang tidak dipenuhi hak-haknya, maksudnya yang tidak hilang hak-haknya. Sekarang kan haknya Ka'b bin Malik hilang.
tidak dibicara, tidak ada yang bicara, salahnya tidak dijawab, ya, ditegur juga tidak ada yang mau berbicara dengan dia, haknya dia hilang semua sudah, seperti tinggal sendiri saja di muka bumi ini. Maka diuji oleh siapa ini? Oleh Allah menguji lewat raja besar ini bahwa kamu ini nggak pantas dibeginikan, kira-kira begitu, tidak pantas. Orang sehebat kamu tidak pantas. Falhaq bina nuwasika. Kamu datang kepada kami, ayo gabung bersama kami akan berikan hak kamu, kami akan muliakan kamu. Wah, ini kalau kita kira-kira sedang dikucilkan begitu, datang satu tawaran itu kayaknya, wah ini kayaknya asik. Nah, apalagi orang-orang Kristen itu punya banyak harta mereka. Maka aku berkata, hina qara'tuha, ketika aku membacanya, wahai aidun kalbala, wah ini bencana lain. Ini juga bagian daripada ujian. Jadi kalau kita menganggapnya sebuah angin segar, tapi kalau Ka'ab bin Malik dianggap sebagai bala. Ini bala yang besar lagi. Sudah dikucilkan Nabi, datang surat dari orang Kristen supaya gabung ke mereka. Wah, ini bala apa lagi? Maka kata yang waktu biharqallah apa saja Tuhan. Maka kemudian aku bawa itu surat, kemudian aku bakar. Hatta idza madat arba'una min al-khamsin, sampai setelah lewat 40 hari dari 50 hari yang tidak boleh dibicarakan 50 hari. Sudah 40 hari nih Pak, kurang 10 hari. Datang cobaan lebih berat. Orang tobat itu luar biasa. Datang kemudian lagi lebih berat. Apa? Wastarbatal wahyu, maka turunlah wahyu. Jadi ada satu wahyu, ada kabar wahyu. Ida Rasulullah SAW, ida Rasulullah SAW yakni. Datang utusan Nabi kepada saya. Jadi setelah 40 hari datang utusan Nabi kepada saya, dikirain beri kabar gembira, enggak? Faqala, dia berkata, inna Rasulullah SAW ya'muruka ta'tazila imra'ataka. Bahwa Nabi memerintahkan kamu, jadi utusan Nabi datang kepada Ka'ab bilang, Nabi memerintahkan kamu untuk menjauh dari istri. Waduh, ini luar biasa. Jauh dari istri 10 hari. Itu nggak tahu berapa, 10 hari lagi kan? Dia nggak boleh dekat dengan istrinya. Maka aku berkata, kata Ka'ab bin Malik, putar di rumah, apakah saya harus menceraikan istri saya? Atau bagaimana saya harus? Sudah habis. Belum. Atau bagaimana saya harus melakukannya? Maka orang tadi berkata, Allah tidak. Bal i'tazalaha ala taqrabanna. Akan tetapi kamu cuma untuk menyingkir saja, menjauhi dia, jangan sekali-kali mendekati. Jadi jangankan ngawal, dekat aja nggak boleh. Jangankan ngawal itu, salaman itu nggak boleh. Dekat aja nggak boleh. Wa arsala ila sahibayya bimithlihi, dan dikirim juga kepada dua sahabat saya tadi, siapa? Tadi Murarah bin Rabi, kemudian Hilal bin Umayyah dan Umayyah. Sama, mirip, 3 orang tadi, ujiannya sama. Disuruh pergi, jauh dari istrinya. Fakul berdialati, maka aku berkata kepada istriku, Al-Diki, binah-diki, pergilah kau kepada keluargamu, kuni indahum hatta yaqullahu bihal amal. Kamu pergi ke keluargamu sampai masalah ini selesai, kira-kira begitu. Sampai masalah ini selesai. Bayangin, dapat ujian, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya disuruh jauh-jauh, kamu pulang ke keluargamu sampai masalah ini selesai. Faja'at imra'atu Hilal bin Umayyah. Rasulullah SAW. Kemudian datang istrinya siapa? Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah datang istrinya kepada Nabi. Dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Inna Hilal bin Umayyah syaikhun dha'i'un laisa lahu qalimun. Umayyah atau Hilal ini orang laki-laki sudah tua. Dia sudah tua. Kemudian dia nggak punya apa? Nggak punya pembantu. Fahal takrahu an ahdumahu. Apakah kau tidak suka kalau aku ini berkhidmat membantu beliau? Istrinya juga begitu, itu sudah tua. Kalau kata Nabi bersabda tidak. Lakin la yaqraban nabi. Akan tetapi dia jangan sekali-kali mendekati kamu. Dia bapak, tapi jangan sekali-kali dia mendekati kamu. Kemudian Paula masih negosiasi, istrinya negosiasi kepada Nabi. Inna wallahi ma bihi min harakatin ila syai'.
Ya Rasulullah, dia ini nggak punya gerakan apa-apa. Maksudnya sudah tua, sudah tidak ada syahwat lah kira-kira begitu. Sudah nggak bergerak apa-apa. Jadi saya dekatin nggak didekatin sama aja. Sudah syahwatnya sudah melemah, sudah nggak ada syahwat. Kemudian Allah demi Allah, mazal yakti mundukan min amrihi maka ila yaumil hadi. Dan dia terus-menerus nangis sejak ada keputusan dia tidak diajak berbicara dan seterusnya sampai sekarang. Dia tetap nangis oleh Nabi. Jadi ini masih negosiasi kepada Nabi. Faqala li ba'd ahli. Faqala li ba'd ahli. Maka berkata siapa? Ka'ab bin Malik, sebagian keluarga itu berkata, "Lau ista'dzanta Rasulullah." Jadi setelah menceritakan tadi bahwa ya kamu boleh membantu siapa? Hilal itu isinya boleh dibantu, tetapi jangan sekali-kali mendekat. Kamu siapin makanan aja, kamu siapin keperluan dia itu sudah, nggak bicara, nggak mendekat. Kemudian setelah mendengar hal tersebut, keluarganya Ka'ab bin Malik ngomong kepada dia bagaimana keputusan Nabi. Lau istadzanta Rasulullah SAW fi imratihi fi imratika faqad adina li imratihi la lumayan antah imam. Jadi sebagian keluarganya Ka'ab itu bilang, "Yo, kamu datang ke Nabi minta izin." Karena tadi siapa? Istrinya Hilal itu diizinkan oleh Nabi. Ya kamu coba datang ke Nabi, siapa tahu dapat diizin sebagaimana istrinya Hilal dapat izin. Masih panjang nih. Coba kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Paham ya? Panjang soalnya. Tapi nanti ceritanya akan enak di endingnya. Ini cerita yang luar biasa. Bayangin. Dari sini kita bisa lihat bahwa orang taubat itu tidak semudah yang kita bayangkan. Orang taubat itu penuh ujian dan macam-macam. Makanya kalau ada orang hijrah, kemudian ada masalah itu bagian daripada Allah ingin membersihkan hatinya. Kira-kira begitu. Maka hari ini kalau kita taubat ternyata masalah banyak Pak. Itu berarti Allah suka. Allah tidak kepada kita. Ada orang taubat kok masalah tambah banyak, akhirnya keluar lagi. Nah ini taubatnya taubat tidak masuk. Kira-kira begitu. Demikian dari saya. Kalau tidak mohon maaf, mudah-mudahan Allah memberikan kita sifat untuk senantiasa bertobat dari kesalahan menjadi baik, dari yang baik menjadi yang lebih baik. Kalau tidak mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la